Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wa masyayina fid din wa walidayya hadirina fi Masjid Nurul Hidayah wa ila jami'i man awqafa amwalahum fi binaihi wa ilal muallif hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dan meneladani beliau baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Semoga kelak kita mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu dalam kajian fikih kita sudah menuntaskan mengkaji tentang hukuman bagi orang yang mencuri atau mengambil barang atau hak orang lain, yang kita sebut dengan hukuman potong tangan, tentu dengan berbagai syarat yang sudah kita jelaskan. Malam ini kita lanjutkan, masih kaitannya dengan pencurian, tapi yang lebih berat lagi, yang kita sebut dalam bahasa Indonesia biasanya perampokan. Nah, maka kita akan membahas qala al-musannif rahimahullah taala faslun fi haddi qutta'it thariq. Itu judulnya. Yani pasal ini akan menjelaskan hukuman orang yang mengganggu jalan. Itu secara harfiah begitu. Kalau dalam bahasa kita ya secara harfiah qutta itu dari qati. Qati artinya yang memotong. Kalau qutta berarti dia kerjanya memang memotong jalan, menghalangi orang jalan. Nah, dalam istilah kita disebut dengan perampok. Nah, atau kalau di daerah Sumatera biasanya karena banyak hutan orang lewat itu disebut bajing loncat kan.
Artinya ketika ada kendaraan lewat bawa barang-barang segala macam, dia bersembunyi, kemudian tiba-tiba muncul. Nah, di situ dia melakukan tindakan kekerasan yang nanti banyak ragamnya. Maka ini hukumnya lebih berat ketimbang orang yang mencuri biasa, mencuri di rumah atau di jalan segala macam. Kalau ini ada unsur kekerasan dan membuat orang nanti tidak bisa atau tidak berani melalui jalan itu, maka hukumannya lebih berat ketimbang pencurian biasa. Nah, ini kita sebut dengan istilah fikihnya qutta'ut thariq. Kalau bahasa kitanya ya pembegal. Qala faslun fi haddi qutta'ut thariq. Jadi pasal ini akan membahas tentang tadi para perampok. Nah, tadi yang mengambil harta orang lain di jalan sambil melakukan tindakan kekerasan sampai pada pembunuhan. Nah, maka nanti kategori begal itu ada 4 macam. Wa qutta'ut thariq ala arba'ati aujuhin. Ini ringkasannya. Jadi pembegal itu ada 4 macam, 4 kategori. Yang pertama, in qatalu walam ya'khudul mala walam yaqtulu. Yang pertama adalah macam atau model pembegalan yang pertama, in qatalu walam ya'khudul mala. Jadi apabila mereka membunuh tapi tidak mengambil hartanya, tidak mengambil hartanya, jadi hanya membunuh tapi diawali dengan tadi tindak nakut-nakuti dengan kekerasan. Jadi in qatalu walam yakhudu al-mala. Jadi mereka membunuh tapi tidak mengambil harta. Walam yaktulu tuqta'u aidihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi kalau mereka membunuh tapi tidak mengambil hartanya, tuqta'u aidihim wa arjuluhum min hilab, maka dipotong kedua tangannya, tangan-tangan mereka dan kakinya secara berselisih. Berselisih itu maksudnya tangan kanan dan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan. Fa in akhafu wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu. Kemudian ada yang nakut-nakutin saja, kemudian tidak mengambil hartanya dan juga tidak membunuh. Jadi sekedar nakut-nakutin supaya orang jangan pada lewat situ. Jadi dia takut-takutin, hartanya nggak diambil, kemudian juga orangnya tidak dibunuh. Nah, ini tentu lebih ringan. Tapi meski demikian, karena itu jalan umum, ketika ada orang yang mengganggu orang lalu lalang di situ untuk melewati jalan itu, maka mereka juga harus kena sanksi. Tapi sanksinya karena mereka tidak membunuh dan tidak mengambil hartanya, hanya menakut-nakutin aja, maka hubisu wa uzziru. Maka mereka harus ditangkap, ditahan, kemudian uzziru. Uzzir itu ya tadi ditangkap, bisa dipenjara atau diasingkan dari lokasi itu, dari tempat itu. Nah, itu ringkasannya. Nah, penjelasannya yang lebih tegas lagi, qutta'ut thariq sammu bidzalika linqita'in nas minal mururi fihi khaufan minhu. Jadi kenapa mereka itu disebut dengan qutta'ut thariq? Secara harfiah tadi pemutus jalan,
Maksudnya supaya orang takut lewat situ. Kalau bahasa kita lagi pembegal, tukang begal. Nah, karena dia menghalangi orang, membuat orang takut lewat situ, maka disebut qutta'it thariq. Wa uqubatuhum nassa alaihi Al-Qur'anul Karim. Dan hukuman atau sanksi orang yang melakukan seperti itu, yang kita sebut begal itu jelas dalam Al-Qur'an hukumannya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu. Jadi mereka sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulullah, kemudian melakukan tindakan kerusakan di muka bumi ini, yaitu dimaksud tadi membegal, an yuqtalu, mereka harus dihukum mati. Jadi kalau pencurian biasa kan tidak dihukum mati gitu, tapi dipotong tangannya sesuai dengan tingkat pencuriannya itu, berapa kali dia lakukan. Nah, ini ayat Al-Quran dari surat Al-Maidah mengenai hukuman orang yang membegal itu lebih berat ketimbang pencurian biasa. Wala yustaratu fi qutta'it thariq ad-dzukura walal adad. Jadi dalam tindak kejahatan pembegalan ini itu tadi disyaratkan pelakunya itu tidak harus laki-laki, pokoknya yang melakukan pembegalan baik laki-laki maupun perempuan sama hukuman. Begitu juga walal adad, jumlahnya mau satu orang mau lebih itu sama hukumannya. Jadi tidak ada persyaratan harus laki-laki misalnya, harus jumlahnya banyak misalnya, enggak. Baik banyak atau satu orang tetap hukumannya sama. Walau kaunuhum fi ghairi al-imran. Begitu juga tidak disyaratkan bahwa perampok itu dilakukan hanya di lokasi-lokasi yang tidak ada bangunan. Maksudnya di hutan. Kalau kita ke daerah-daerah Sumatera misalkan ada, kita melewati begitu luas, tidak ada rumah, tidak ada apa kan. Nah, baik seperti itu atau juga di jalan-jalan yang memang ada perumahan. Ya kadang-kadang di kota besar aja juga mereka berani beraksi gitu. Nah, itu sama aja. Dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Jadi sama. Tidak disyaratkan harus di tempat yang sunyi yang nggak ada bangunan gitu. Nah itu udah pasti. Tapi juga di lokasi-lokasi yang ada bangunan, kalau mereka melakukan pencurian dengan tindak kekerasan itu, baik dengan senjata api maupun senjata tajam, itu hukumannya di atas hukuman pencurian biasa. Bal law kana wahidun lahu fadlu quwwatin yaglibu bihal jama'ata 'ala nafsi wal mal mujahiran bidzalika fahuwa qati'ut thariq. Sehingga kalau ada satu orang saja yang memiliki fadlu quwwah, jadi memiliki kekuatan ataupun keberanian disertai dengan senjata tajam atau senjata api, dia satu orang yang bisa mengalahkan orang banyak, jamaah. Nah, biasanya perampokan itu kan toko emas atau jalan, ya mereka mungkin satu orang atau dua orang tapi menggunakan senjata api, sehingga di siang bolong pun mereka berani beraksi gitu. Nah,
meskipun dia cuma seorang, tapi dengan kekerasan tadi, dengan mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, maka itu sudah masuk kategori qutta utarik tadi. Nah, dalam bahasa kita juga itu disebut juga perampok juga kan, karena memang terus terang dan juga dengan disertai dengan ancaman. Nah, itu masuk kategori perampok yang hukumannya lebih berat ketimbang pencurian biasa. Nah, faiza alimal imamu min rajulin aw min jama'atin annahum yukhifuna sabila wajaba alaihi al mubadaratu fi zajrihim wa talabihim. Jadi kewajiban imam di sini maksudnya ya pemerintah gitu. Ya kalau dulu kan yang namanya imam masjid sama imam pemerintahan sama. Nah, tapi sekarang kan beda-beda. Ini imam pemerintahan yang kita sebut pemerintah, ini imam agama yang disebut kita ulama. Nah, tentu kalau dalam konteks pemberantasan tindak kriminalitas kejahatan itu menjadi wewenang ya pemerintah. Maka yang dimaksud imam di sini ya pemerintah itu yang punya wewenang dan kekuasaan dan kewajiban untuk memberantas kejahatan itu. Nah, maka ketika pemerintah mengetahui ada seseorang atau kelompok penjahat yang kerjanya tadi yukhifuna sabil, menakut-nakuti orang di jalan, maka kewajiban pemerintah dalam hal ini wajaba alaihil mubadaratu fi zajrihim wa talabihim. Maka kewajiban pemerintah untuk segera menangkap mereka, mencari mereka dan menghukum mereka. Nah, itu kewajiban imam dalam konteks kita sekarang di Indonesia ya pemerintah. Jadi tidak boleh pemerintah itu membiarkan ada geng-geng, ada kelompok-kelompok penjahat yang meresahkan masyarakat terutama di jalan, baik itu jalan yang sepi yang tidak ada bangunan ataupun di keramaian yang mereka melakukan tindak kriminalitas dengan ancaman kekerasan. Maka kewajiban pemerintah untuk mencegah itu, untuk mengejar mereka dan menangkap mereka. Nah, kemudian summa yanzuru illam ya'khudul mala wala qatalu nafsan azzarahum bil habsi wa ghairihi. Ini penjelasan yang tadi ringkasannya. Jadi setelah pemerintah atau yang berwenang menangkap mereka para penjahat itu, kemudian nanti dilihatlah kalau istilah kita diadili gitu. Nah, illam ya'khudul mala, kalau mereka tidak mengambil harta, barang, wala qatalu nafsan, dan tidak membunuh orangnya, cuma nakut-nakutin doang. Nah, tidak mengambil harta, tidak membunuh, maka itu pun harus dikenakan sanksi. Apa sanksinya? Azzarahum bil habsi wa ghairi. Maka mereka ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Nah, itu yang paling ringan, karena mereka hanya nakut-nakutin aja orang-orang yang lalu lalang di tempat itu. Itu yang pertama. Wa in akhadhu minal mali qadra nisabis sariqah quti'at aydihim al-yumna wa arjuluhum al-yusra. Nah, ini nanti perbedaan dengan pencurian biasa. Jadi kalau para perampok itu mengambil harta, mengambil barang yang dibawa oleh orang yang lewat tadi, ukurannya sudah sampai batas nisab, seperti yang kita jelaskan kemarin 1 dirham. Nah, maka
hukumannya setelah melalui proses pengadilan dengan bukti-bukti atau pengakuan, yaitu apa? Quti'at aidihim al-yumna wa arjuluhum al-yusra. Maka sanksi hukumnya adalah dipotong tangan kanan mereka dan kaki kiri mereka. Nah, itu bedanya. Kalau pencurian biasa tanpa dengan tindakan kekerasan tadi, dengan mengancam, dengan nakut-nakuti, tanpa itu hukumannya potong tangan saja, satu gitu kan. Nanti kalau mencuri lagi baru ke kaki. Tapi kalau pencurian dengan kekerasan ini yang kita sebut perampokan itu, meskipun cuma sekali, udah langsung hukumannya potong tangan kanan dan kaki kiri. Karena dia di samping mencuri juga mengancam dengan kekerasan tadi. Maka hukumannya lebih berat ketimbang hanya sekedar mencuri. Fa'in adu qata'at fa'in adu quti'at aidihim al-yusra wa arjuluhum al-yumna. Udah merampok satu kali, kemudian ditangkap, diproses dan terbukti, kemudian dihukum tadi potong tangan dan kaki secara bersilang, tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian setelah itu mencuri lagi, merampok lagi. Nah, maka untuk kedua kalinya dia merampok itu hukumannya sama dengan yang pertama tadi, cuman tangan kirinya yang tersisa sama kaki kanannya. Nah, jadi kalau pada pencurian biasa itu udah 4 kali mencuri kan, ini baru 2 kali udah habis itu tangan sama kakinya. Nah itu kalau dia mencuri untuk kedua kalinya atau merampok dengan kedua kalinya. Wa innama quti'u min khilafin li'alla yafuta jinsul manfaati. Jadi kenapa harus disilang tadi potongnya itu, yang pertama itu dan yang kedua? Ya supaya ada kesempatan dia untuk sadar gitu. Maka diberi kesempatan, berarti kalau yang pertama tadi tangan kirinya masih ada, kaki kanannya masih ada, maka dia bisa makan, bisa jalan, bisa melihat pun tidak sempurna. Nah, untuk menyadarkan dia supaya jangan melakukan lagi. Tapi kalau udah begitu masih melakukan lagi, ya maka ya tangan kiri dan kaki kanannya itu dihukum potong itu. Fa in kanal malu duna nisab fala qat'a ala raji. Tapi kalau perampokan itu nilai harta yang diambilnya tidak dan tidak membunuh, tapi nilainya kecil, ya maka di situ tidak diterapkan hukuman sepada perampokan tadi. Kalau nisabnya batas minimalnya tadi tidak tercapai, jadi cukup dia ditangkap atau dipenjara atau diasingkan. Wa in qatala qati'u tariq qutila wa huwa qatlun mutahattam. Nah, ini juga bedanya hukuman orang yang merampok dengan pembunuhan dengan orang yang hanya membunuh. Nah, apa bedanya? Kalau tadi kaitannya dengan potong tangan orang yang merampok, tapi ini kaitannya kalau dia membunuh juga, di samping merampok juga membunuh. Nah, wa in qatala qati'ut tariq qutila. Jadi kalau dia juga di samping merampok juga membunuh orang yang memiliki harta itu, maka dia juga dihukum mati. Qutila kan, dibunuh juga. Nah, tetapi bedanya dengan hukuman qisas, wa huwa qatlun mutahattam. Jadi pembunuhannya itu atau hukum dibunuhnya orang yang merampok dan dengan kekerasan membunuh orang yang milik harta itu hukuman matinya nggak bisa ditawar-tawar. Artinya apa? Keluarga korban itu tidak bisa memaafkan. Apa tidak boleh memaafkan? Tidak boleh diganti dengan diat, dendaan. Kenapa? Karena terkait dengan masalah keamanan masyarakat gitu. Nah, kalau orang membunuh biasa bukan ada unsur perampokan, nah itu kita sudah kaji,
hukumnya juga dikisoskan, artinya di hukuman setimpal. Tapi di situ bagi keluarga korban itu berhak dia memaafkan atau minta diat gitu. Karena itu hanya kaitannya antara si pembunuh dengan keluarga korban. Nah, sehingga keluarga korban itu berhak memaafkan, berhak menuntut diat, dan juga berhak menuntut kisos. Tapi kalau dia tidak menuntut kisos, itu hak dia. Tapi kalau perampokan ini nggak ada ampun, karena dia sudah meresahkan masyarakat kan. Nah, kalau tadi kan hanya keluarga korban saja, kalau ini masyarakat umum, makanya tegas, nggak ada maaf bagi dia kalau memang dia merampok dan membunuh itu. Maka huwa qatlun mutahattam, ada hukuman matinya itu ya sudah pasti, artinya nggak bisa ditawar-tawar lagi diganti dengan diat atau dengan pemaafan dari pihak keluarga korban misalnya. Maka disebutkan wala yajuzu takhliyatuhu walal afu minhu. Jadi ini bedanya dengan hukum qisas biasa. Orang yang merampok dengan kekerasan, maka dia sudah tidak bisa tawar-tawar lagi, hukumannya hukuman mati dan tidak boleh dibiarkan atau dimaafkan. Tidak boleh diganti dengan diat, dendaan atau dimaafkan. Maka walaisa sabilu sabil qisas. Jadi beda dengan cara penerapan hukum qisas. Di mana kalau hukum qisas yaitu pembunuhan biasa tanpa perampokan tadi, itu tadi si keluarga korban berhak memaafkan atau menuntut dendaan. Tapi kalau ini tidak. Wa in jama'a qati'ut thariq bainal qatli wa ahdil mali qutila wa suliba. Nah, lebih berat lagi nih. Jadi kalau si perampok itu melakukan semuanya, maksudnya dia membunuh kemudian mengambil hartanya, maka hukumannya itu qutila wa suliba, dibunuh dan disalib, supaya orang lebih takut lagi itu melakukan hal itu, karena bisa ditonton oleh orang lain. Nah, jadi qutila wa suliba. Wakila ada yang mengatakan tuqta yaduhu wa rijluhu. Nah, jadi kalau dia menggabungkan antara pembunuhan kemudian pengambilan harta, maka di samping dia dihukum mati juga disalib. Nah, disalib. Ada yang mengatakan tuqta yaduhu wa rijluhu, yaitu dipotong tangan dan kakinya seperti tadi. Kemudian setelah itu wa yuqta wa yuslam, dibunuh, dihukum mati dan kemudian disalib. Fa idza suliba turika masluban salasan ala sahih al mansus wa sulbu yakunu ala khasyabatin wa nahwiha. Jadi penyaliban itu dilakukan selama 3 hari menurut kaul yang sahih yang ada teksnya, dan penyaliban itu dilakukan alal khasyabati wa nahwiha, itu di atas kayu atau seumpamanya. Nah itu. Jadi berat ini supaya ada unsur jera gitu. Ya sekarang kita hukum ringan sehingga kejadian-kejadian ini berulang gitu kan. Ada kemungkinan juga ya tidak diatasi dengan serius atau hukumannya ringan. Orang yang merampok dan melakukan pembunuhan tadi. Nah, berikutnya wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhu al-hudud wa ukhidha bil hukum. Jadi barang siapa yang di antara mereka, maksudnya para perampok-perampok itu bertaubat, qablal qudrati alaihi. Jadi sebelum dia akan hukuman tadi, kemudian bertobat, maka saqatat anhu al-hudud,
maka hukuman berat tadi akan gugur, digantikan dengan hukuman yang lebih ringan tadi, yaitu kalau dia sekedar mencuri ya hukuman pencurian, kalau dia membunuh ya hukuman pembunuhan. Kalau dia tobat sebelum dilaksanakan hukuman itu. Jadi bukan berarti bebas sama sekali, tapi ringan hukumannya. Yang tadinya mencuri sekali aja dipotong tangan sama kakinya secara silang. Kemudian kalau dia membunuh dan mencuri tadi pakai disalib segala, tapi kalau dia tobat, apalagi dia sampai menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, maka diringankan hukumannya menjadi hukuman biasa tanpa ada embel-embel perampokannya tadi. Liqati utoriq yajibu alal imami talabuhu. Ini penjelasan dari tadi bahwa para pembegal itu kewajiban pemerintah untuk mengejar mereka, menangkap mereka. Fa in haraba yatba'uhu ila an yazfara bihi aw yatuba. Jadi kalau dia ketika disergap oleh aparat keamanan, kemudian dia berhasil kabur, lari, kemudian ya harus terus dicari sampai ketemu atau dia menyerahkan diri, taubat. Jadi secara sadar dia menyerahkan diri, bertaubat. Nah, fa in zafara bihi qabla taubati aqama alaihi ma yastaujihu minal uqubatil mazkurah. Tapi kalau dalam pengejaran tadi kemudian dari pihak keamanan bisa menangkap dia, belum dalam keadaan dia bertobat, maka hukuman yang keras tadi itu harus diterapkan kepada mereka. Karena dalam konteks itu dia belum ada niatan untuk bertobat gitu. Sehingga hukumannya tetap berat, sebab dia bisa ditangkap dengan usaha yang dilakukan oleh pihak keamanan. Maka konsekuensi hukumnya dia harus dihukum yang berat tadi, hukuman perampokan. Nah, yang kedua yang menjadi topik yang kedua ini, fa in taba ba'dal qudrati 'alaiha lam taskut anhu al-uqubat limafhumil ayal karimah hadza wal mazhab. Jadi kalau kemudian dia sebelum tertangkap dia menyerahkan diri, kemudian dia bertobat, maka bukan berarti sanksi hukumnya gugur. Kalau gitu enak tuh. Nah, dia nyerah aja udah kan. Tapi hanya diringankan tadi. Yaitu yang tadinya hukumannya tadi berat, ada plusnya, ada tambahan di samping hukuman pembunuhan biasa atau pencurian biasa. Tapi kalau dia ada kemauan dari dirinya secara sadar untuk menyerahkan diri dan kemudian bertobat, maka dijalankan hukuman yang biasa. Artinya kalau dia mencuri ya potong tangan satu kalau pertama. Kemudian kalau dia membunuh ya dihukum qisas. Itu keringanannya. Karena ayatnya tadi sudah jelas. Hadza huwal mazhab. Fa in taba qabla al-qudrati alaihi saqata anhu ma yahtassu bi qat'it thariq minal uqubah. Tapi kalau dia kemudian menyerahkan diri, kemudian sebelum tertangkap, maka hukuman yang berat itu akan gugur, tetapi hukuman biasa yang berlaku. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 34. illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ini ayatnya. Yang kalau ada kemauan dari pihak perampok itu untuk sadar, menyerahkan diri, kemudian bertobat sebelum ditangkap, sengaja dia menyerahkan diri, maka dalam ayat tersebut kecuali mereka yang bertobat sebelum tertangkap, maka itu yang hukumannya diringankan. Wa hadza huwal mazhab. Inilah menurut mazhab Imam Syafi'i. Fa in kana qad qutila saqata
anhu al-inhitam al-qatli. Jadi kalau ketika dia menyerahkan diri kemudian mengakui dia melakukan pembunuhan, nah maka karena dia secara sadar menyerahkan diri, maka diambil kebijakan atau keputusan hukumnya bahwa dia dijatuhi hukum qisas. Nah, kalau udah hukum qisas, maka keluarga korban itu berhak menuntut qisas, berhak menuntut tebusan, dan berhak memaafkan. Nah, itu bedanya. Jadi tidak ada keharusan harus dihukum mati. Nah, enggak, itu diserahkan sepenuhnya untuk memutuskan apa dia harus dihukum mati atau qisas, atau dituntut diat dendaan, atau dituntut dimaafkan. Nah, itu bedanya. Walil wali an yaktassa wa ya'fu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi si wali, maksudnya wali itu dari keluarga korban yang terbunuh dalam perampokan itu, tetapi kemudian perampoknya itu sadar, menyerahkan diri, mengakui apa yang diperbuat. Nah, nanti diserahkan kepada ahli warisnya atau kepada keluarga korban. Dia punya hak untuk menuntut qisas atau memaafkan. Wa in kana qad qutila wa uhidzal mala saqata asulbu wan khitamul qatli. Jadi kalau dia kemudian menyerahkan diri dan mengakui bahwa dia telah membunuh dan merampas hartanya, mengambil hartanya, maka dia akan menjadi ringan hukumannya. Hukuman salibnya tadi itu menjadi gugur. Juga termasuk tadi diberikan kewenangan kepada keluarga korban untuk menuntut qisas atau menuntut diat dendaan atau memaafkan. Nah, itu keringannya di situ. Wa in kana qad akhadzal mala suqita qad rijli. Tapi kalau dia cuman merampas hartanya saja, tidak membunuh, maka gugur hukuman perampokan tadi, yang seharusnya kalau dia mengambil harta kemudian membunuh, mengambil harta dan dengan menakut-takut tadi, itu hukumnya silang sekaligus, sekalipun pencurian yang pertama tangan kanan dan kaki kiri. Tapi kalau dia mengakui maka jadi ringan, seperti hukuman pencurian biasa, yaitu tangan kanan saja untuk pencurian yang pertama. Wa kadzalika qat'ul yadi 'alal mazhab. Begitu juga di dalam hukuman potong tangannya menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah. Wa hadza makna qaulu syekh. Jadi inilah ucapan atau pendapat pengarang tentang yang dimaksud saqatat anhu al-hudud. Ini untuk menjelaskan ungkapan di dalam kesimpulan tadi bahwa ada kata-kata saqata anhu al-hudud. Nah, kalau tidak dijelaskan bisa jadi dengan teks yang berbunyi seperti itu bahwa hukum hadnya itu gugur. Artinya dia dimaafkan semua karena pengakuannya. Nah, tidak begitu. Nah, maka dijelaskan. Nah, yaitu tadi kalau dia menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, maka hukumannya kembali kepada hukuman yang biasa, tidak ada embel-embel humbukan perampokan, jadi lebih ringan. Tapi bukan berarti dihapuskan hukuman itu secara total, tidak demikian. Sebab kalau seperti itu yang terjadi nanti bukan efek jerah, malah orang ya sering melakukannya karena kalau dia ngaku dibebasin misalnya, enak gitu kan. Nah, jadi bukan begitu maksudnya. Maka perlu dipenjelaskan. Ya. Jadi li'anna huququllah ta'ala wa baqiyat huququl adami minal qisas wal mal. Jadi kalau masalah pembunuhan dengan kekerasan tadi itu tidak ada ampun istilahnya, karena itu hak Allah. Tapi ketika dia melakukannya dengan tidak melakukan tadi
pengancaman terlebih dahulu, maka pembunuhan biasa seperti itu atau pencurian seperti biasa itu merupakan hak sesama manusia. Maksudnya kalau yang bersangkutan memaafkan ya boleh, atau yang bersangkutan menuntut denda ya boleh, karena itu hak adami, hak manusia. Kalau yang pertama tadi perampokan itu ya hak Allah, nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau sudah pembunuhan biasa, pencurian biasa, maka itu hak manusia, sehingga dia berwenang untuk bisa menuntut balasan kisos yang setimpal, atau menuntut dendaan, atau memaafkan. Itu bedanya. Fa inna la taskutu in ja'alnahal ulfi alif wal lam fi kalami syekh lil ahdi. Sehingga itu bukan berarti maknanya dia bebas total dari hukuman. Karena itu tidak akan menjadi efek jerah, di mana tujuan diterapkan hukum itu adalah efek jerah buat diri yang bersangkutan dan buat orang yang menyaksikan. Jadi tujuan hukuman itu begitu. Jadi bukan hanya kepada pelakunya, tapi juga untuk menjadi efek jerah. Maksudnya orang yang tahu hukuman itu keras, dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal yang sama. Wa in ja'alnahumal jiz wa kana ala qati tariq hudud ukhra kazina wa syurbil khamri fahal taskutu anhu aidan fihi qaulan. Nah, maka itu menjadi ala qati tariq hudud ukhra. Jadi ada hukuman lain seperti yang dilakukan misalnya berzina, kemudian minum minuman keras. Apakah itu gugur hukumannya dengan dia mengakui? Ya tentu tidak, tidak gugur. Rajaha jama'atu minal urqiyin as-sukut wal azhar anha la taskut li itlaqil adillah. Jadi meski demikian ada yang pendapat kalau dia ngaku katanya gugur, tapi itu minoritas. Tapi mayoritas para ulama mengatakan la taskut. Jadi hukuman itu enggak gugur. Nah, tadi secara logika kalau hukuman itu gugur kepada orang yang menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya, nah itu bahaya gitu kan. Maka mayoritas ulama hukuman itu tetap diterapkan, tetapi relatif lebih ringan ketimbang kalau dia tidak menyerahkan diri kepada pihak keamanan. Tentu kalau di kita polisi. Nah, para jamaah sekalian, ini kita bicara hukum Islam ya, bukan hukum positif kita. Meskipun ini enggak diterapkan, ya paling tidak bagi kita umat Islam sebagai pengetahuan yang kita yakini sehingga kita tidak terjerumus melakukan hal itu karena hukumannya berat gitu. Ya kalau di dunia enggak diterapkan, ya akhirnya diterapkan nanti. Nauzubillah min zalim. Jadi itu maksudnya kenapa kita membahas fikih jinayat ini meskipun tidak diterapkan, ya paling enggak kalau kita masing-masing semua umat Islam sadar tentang hukuman yang berat ini sehingga tidak melakukannya, ya kan jadi aman gitu. Nah, jadi aman. Di samping tentu ada hukuman yang berlaku yang kalau kita bandingkan dengan hukum Islam itu relatif lebih ringan. Bahkan seringkali tidak konsisten dalam menjalankannya, sehingga kemaksiatan, perampokan, kejahatan itu tidak pernah bisa diberantas secara tegas. Ya memang yang namanya kebaikan dan kejahatan itu nggak pernah berhenti gitu. Sampai akhir kiamat itu nggak mungkin begitu sekeras apapun hukuman itu tidak bisa menghabiskan, menghilangkan tindakan kejahatan itu nggak akan hilang, tapi meminimalisir, meminimkan sekecil mungkin. Karena yang namanya orang dengan godaan setan, ya meskipun dia tahu hukumannya berat, ya kalau sudah lupa ya bisa aja melakukannya gitu. Tapi dengan hukuman yang keras dan tegas itu diharapkan kejahatan itu ya seminim mungkin lah. Nah, itu tujuan hukum secara keseluruhan. Nah, para jamaah sekalian,
dengan demikian mengenai hukuman perampokan itu sudah tuntas kita bahas sebagai tindak lanjut dari hukuman pencurian biasa. Bedanya ini lebih keras karena ada unsur merusak ketentraman masyarakat sehingga hukumnya lebih berat. Nah, para jamaah sekalian, masih ada waktu ya. Mungkin kita sedikit masuk yang berikutnya. Fi hukmis siyal wa ma tutlifuhu al-bahaim. Yaitu orang yang ini ada istilah hukmus siyal wa ma tutlifuhu al-bahaim. Apa maksudnya? Wa man qusida bi adza fi nafsihi au malihi au harimihi faqatala daf'an anhu fala syai'a alaihi. Ini hukum orang yang mempertahankan diri. Jadi kalau kita terancam, misalnya mau dibunuh orang, mau dicelakakan orang, nah kita kan wajib berikhtiar untuk menghindar atau melawan gitu kan, membalas atau mempertahankan diri istilahnya. Nah, kalau dalam mempertahankan diri kemudian sampai kemudian kita yang membunuh orang, nah itu gimana hukumnya itu? Nah ini yang disebut dengan hukum asyal wa ma tutlifuhu al-bahaim. Jadi waman qusida bi adza fi nafsihi au malihi au arimihi faqatala daf'an anhu fala syai'a alaihi. Itu kesimpulannya. Jadi kalau ada seseorang yang berniat jahat kepada diri kita, maksudnya dia membunuh kita gitu, dengan senjata tajam, dengan senjata api, mengancam kita akan membunuh, misalnya akan membunuh kita, atau mengancam kita untuk merampas, mengambil harta kita, atau mencelakai keluarga kita. Nah kita nggak boleh tinggal diam kan. Di situ ada kewajiban untuk mempertahankan diri, mempertahankan harta, memperhatikan keluarga. Nah sehingga kalau kemudian terjadi perlawanan dari pihak yang mengancam, kita yang mempertahankan diri, kebetulan kita menang misalnya. Nah itu kita sehingga kemudian membunuh itu kan si orang yang berniat jahat kepada kita. Nah, itu gimana hukumnya itu? Maka di sini dikatakan secara singkat, karena itu sifatnya mempertahankan diri, maka fala syai'a alaihi. Maka dia tidak kena sanksi hukum. Artinya bebas hukum. Kenapa? Karena dia kalau tidak mempertahankan, dia yang mati gitu kan. Nah, nanti ada rinciannya. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kapan dia itu bisa terbebas dari hukuman kisos tadi karena dia melakukan pembunuhan, dan usaha-usaha apa sebagai langkah awal supaya dia bisa selamat dari ancaman orang yang berniat jahat, baik terhadap dirinya, nyawanya, maupun terhadap hartanya, maupun terhadap keluarganya. Nah, bagaimana sikap dia pada langkah awal? Nah, itu nanti kita akan jelaskan. Dia harus menghindar, dia harus ngumpet. Nah, kalau udah nggak bisa juga, baru lakukan perlawanan, sehingga kalaupun dia kemudian membunuh si penjahat yang niat jahat kepada kita, maka dia tidak ada konsekuensi hukum. Saya kira itu para jamaah sekalian, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan juga menjadi tameng, menjadi benteng buat kita untuk tidak melakukan tindak kriminalitas yang sangat meresahkan orang lain, apalagi meresahkan masyarakat, sehingga dengan kita mengetahui sanksi hukum yang berat di dunia dan akhirat, maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari tindak kejahatan semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.